berbisa di Indonesia secara garis besar, mayoritas adalah Elapidae dan Viperidae. Elapidae kobra, whaling, king cobra, ular laut cenderung lebih mudah terusik atau gerakannya lebih cepat dibanding Viperidae yakni ular tanah dan ular hijau ekor merah. Mari kita pertimbangkan lokasi di mana kita berpapasan dulu. Jika kamu berpapasan dengan ular berbisa, anggaplah kamu sudah yakin itu ular berbisa di hutan atau di habitat alaminya. Hal umum yang bisa kamu lakukan adalah pergi menjauh, jika kamu melihat ular itu agak jauh atau belum terlalu dekat. Lebih baik menghindari potensi bahaya daripada mendekatinya. Itu sudah cukup. Ular umumnya menghindari manusia, karena manusia bukanlah mangsa ular dan justru bisa menjadi ancaman buat si ular, sama seperti kita tidak mau bertemu ular. Tapi, kalau kamu baru menyadari keberadaan si ular saat sudah dekat, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah diam di tempat. Bermain jadi patung, lagi manjat pohon, dan tiba-tiba ada ular, diam di posisi kamu memanjat. Jangan keburu panik lalu kehilangan pegangan dan nanti kamu justru terluka atau bahkan mati gara-gara jatuh dari pohon, bukan karena digigit ular. Atau si ular yang kaget itu bisa saja menggigitmu duluan kalau kamu panik, setelah itu baru kemudian kamu jatuh. Lagi jogging, tiba-tiba ketemu ular, diam di tempat. Jangan sampai kamu panik kemudian lari, malah lari ke jalan raya. Jadinya celaka ditabrak kendaraan kan? Kobra umumnya akan menegakkan badan dan mengembangkan tudungnya jika bertemu ancaman, termasuk manusia. Jika mendapat peringatan seperti ini, kamu harus diam. Kalau ingin bergerak, jangan lakukan secara tiba-tiba. Bersuara, termasuk berteriak, masih diperbolehkan, yang jelas jangan bergerak. Ketika si ular sudah menilaimu sebagai bukan ancaman, maka dia akan pergi dengan sendirinya. Bahkan, diam di tempat adalah aturan umum ketika bertemu dengan ular. Dengan mengisyaratkan bahwa kamu bukan ancaman, maka ular akan pergi begitu saja. Cara itu berhasil hampir pada semua ular. Kiat profesional lain adalah, jika kamu bertemu ular berbisa seperti viper tanah, yang umumnya cuma diam di tempat, jangan sekali-kali iseng menyenggolnya, apalagi menginjaknya. Ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui sebelum keluyuran di belantara atau menginspeksi tempat-tempat mencurigakan. Tadi saya sebutkan bahwa diam di tempat berlaku untuk hampir semua ular. Dua ular di Indonesia yang tidak menoleransi diam di tempat itu adalah king cobra dan sanca kembang. King cobra merupakan satu-satunya ular berbisa di Indonesia yang memiliki wilayah teritori dan king cobra betina bahkan membuat sarang untuk telur-telur dan menjaganya dengan galak. Jadi, jika kamu sampai mengusik, satunya hal yang harus kamu lakukan adalah memastikan arah yang aman, kemudian lari secepat mungkin. King cobra adalah satunya ular di Indonesia yang mau mengejar manusia. Kemudian, untuk sanca kembang, yang harus kamu waspadai adalah sanca kembang berukuran besar. Meskipun tidak berbisa, kalau sampai sanca kembang berukuran jumbo menggigitmu, lukanya bisa sangat menyakitkan. Lebih buruk lagi kalau kamu sampai dikira mangsa olehnya. Maka, kalau sampai ketemu dengan ular yang cantik ini, kalau sekiranya ukurannya sudah mampu untuk memakanmu, jika kepala sanca sudah sebesar telapak tanganmu, maka sanca itu sudah cukup untuk menelanmu bulat-bulat. Mending langsung pergi saja deh. Jadi, begitulah sedikit tips bertemu kawan tanpa kaki kita yang satu ini. Stay safe di luar sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang.